Dalam tradisi Islam, kitab Mazmur dikenal sebagai Zabur, salah satu kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Menurut ajaran Islam, Zabur adalah wahyu Allah yang berisi hikmah, petunjuk, dan pujian-pujian yang diberikan khusus kepada Nabi Daud. Kisah ini tercatat dalam Al-Quran yang menyebutkan Zabur beberapa kali, termasuk diantaranya dalam surat Al-Isra ayat 55 dan surat An-Nisa ayat 153. Berikut adalah ringkasan sejarah Zabur dalam tradisi Islam. Dalam Islam, Daud alaihi salam adalah seorang nabi sekaligus raja yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Al-Quran menyebutkan bahwa Daud diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menguasai alam, termasuk mengendalikan burung dan gunung untuk ikut bertasbih bersamanya. Allah menurunkan Zabur sebagai wahyu khusus kepadanya. Wahyu ini diyakini berisi pujian kepada Allah, petunjuk moral, dan hikmah yang dapat dijadikan panduan oleh umat Daud. Kitab Zabur tidak memiliki hukum-hukum atau syariat seperti Taurat dan Al-Quran, melainkan lebih berisi pujian kepada Allah, kebijaksanaan, dan nasihat-nasihat spiritual. Karena itu, Zabur berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai panduan rohani. Dalam tradisi Islam, kitab ini dianggap sebagai kumpulan doa, zikir, dan puji-pujian yang penuh makna, serupa dengan puji-pujian yang ada dalam kitab Mazmur di tradisi Yahudi dan Kristen. Dalam Islam, Zabur adalah salah satu dari 4 kitab yang disebutkan dalam Al-Quran bersama dengan Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam meyakini bahwa keempat kitab ini adalah wahyu dari Allah untuk membimbing umat manusia sesuai dengan zamannya. Namun, Zabur dianggap sebagai kitab yang lebih khusus karena tidak memuat syariat lengkap, melainkan berisi doa dan nasihat yang memperkokoh keimanan. Meskipun Zabur memiliki kemiripan dengan kitab Mazmur yang terdapat dalam Perjanjian Lama, Islam tidak meyakini bahwa kitab Mazmur yang ada saat ini sepenuhnya asli seperti Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Beberapa ajaran Islam menyatakan bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran, termasuk Zabur, telah mengalami perubahan dan penambahan oleh manusia sepanjang sejarah. Karenanya, meskipun beberapa isinya mungkin mirip, tidak semuanya diakui sebagai bagian dari Zabur yang asli. Nabi Daud adalah salah satu nabi yang dihormati dalam Islam. Selain dikenal sebagai penerima wahyu berupa Zabur, beliau juga terkenal karena kebijaksanaan, keberanian, serta kekuatannya sebagai raja yang adil. Al-Quran menggambarkan Nabi Daud sebagai sosok yang mendapatkan anugerah suara indah yang memikat, bahkan burung-burung dan gunung-gunung ikut bertasbih bersamanya. Kehormatan ini menekankan pentingnya Zabur sebagai kitab yang diberikan kepada seorang nabi yang memiliki kedudukan istimewa di hadapan Allah. Dalam Islam, Zabur tetap dianggap sebagai wahyu dari Allah yang memiliki peran penting dalam sejarah kenabian, walaupun tidak lagi menjadi sumber hukum bagi umat Islam setelah kedatangan Al-Quran sebagai penyempurna. Dalam tradisi Islam, kitab yang dikenal sebagai Zabur merupakan wahyu yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam dan serupa dengan kitab Mazmur dalam tradisi Yahudi. Islam memandang bahwa isi Zabur adalah kumpulan puji-pujian, doa, dan hikmah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Meski demikian, tradisi Islam juga berpendapat bahwa teks asli Zabur kemungkinan besar tidak sepenuhnya bertahan dalam bentuk yang sama seperti ketika pertama kali diturunkan, dan teks Mazmur saat ini telah mengalami perubahan atau modifikasi sepanjang sejarah. Meskipun kitab Mazmur dalam Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama dalam kekristenan memiliki ratusan ayat yang berisi doa, pengakuan dosa, puji-pujian, dan permohonan kepada Tuhan, ajaran Islam tidak merinci Zabur dengan ayat atau isi yang sama, persis seperti Mazmur yang ada dalam tradisi Yahudi atau Kristen saat ini. Sebaliknya, Islam menggambarkan isi Zabur dalam konteks yang lebih umum sebagai berikut. Dalam Islam, Zabur digambarkan berisi puji-pujian yang mendalam kepada Allah, memuja kebesaran dan keagungannya. Pujian ini menekankan tauhid, keesaan Allah, dan mengajak pembacanya untuk mengagungkan Sang Pencipta. Pujian ini sejalan dengan keistimewaan Nabi Daud alaihi salam yang disebut memiliki suara indah yang mampu membuat gunung dan burung ikut bertasbih. Zabur dipercaya mengandung banyak doa, baik dalam bentuk permohonan ampun kepada Allah maupun permohonan perlindungan. Nabi Daud alaihi salam dikenal sebagai nabi yang penuh ketakwaan,
dan doa-doanya di dalam Zabur mencerminkan kesadaran manusia akan kelemahan dan ketergantungannya pada Tuhan. Seperti Mazmur dalam tradisi Yahudi, doa-doa ini menunjukkan kerendahan hati dan rasa takut kepada Allah. Zabur juga berisi berbagai nasihat kebijaksanaan yang dirancang untuk memberikan panduan moral dan etika kepada umat Nabi Daud. Nasihat-nasihat ini mencakup nilai-nilai penting seperti keadilan, kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang kepada sesama makhluk. Nasihat ini disampaikan untuk menginspirasi umat Daud agar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Salah satu aspek utama Zabur adalah seruan untuk senantiasa mengingat Allah melalui tasbih, pujian, dan zikir, mengingat Allah. Al-Quran menyebutkan bahwa gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Daud. Ini menunjukkan bahwa Zabur juga merupakan seruan agar manusia selalu mengingat Allah dalam setiap aktivitasnya dan mengisi hidupnya dengan ibadah dan puji-pujian. Zabur juga dipercaya berisi ajaran tentang keteguhan iman dan pengharapan kepada Allah, terutama ketika menghadapi ujian atau cobaan. Sebagai seorang raja dan nabi, Daud menghadapi banyak tantangan, baik sebagai pemimpin maupun pribadi. Zabur memberinya kekuatan rohani untuk tetap berpegang teguh pada keyakinan kepada Allah, yang juga menjadi teladan bagi umatnya. Islam menghormati kitab Mazmur sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Namun, Al-Quran menyebutkan bahwa wahyu-wahyu terdahulu, termasuk Zabur, mengalami distorsi atau perubahan. Karena itu, umat Islam tidak menggunakan kitab Mazmur yang sekarang sebagai rujukan keagamaan. Meski begitu, mereka mengakui kemungkinan adanya persamaan makna atau nilai spiritual antara Zabur asli dan kitab Mazmur yang saat ini dipegang dalam tradisi Yahudi dan Kristen, terutama pada aspek puji-pujian dan doa kepada Allah. Secara umum, Zabur atau kitab Mazmur versi Islam dianggap mengandung ajaran untuk selalu berzikir, memperkuat iman, dan bersandar kepada Allah dalam setiap keadaan. Dalam pandangan Islam, kitab-kitab suci terdahulu, termasuk Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam, dianggap telah mengalami beberapa perubahan atau distorsi oleh tangan manusia seiring waktu. Konsep ini dikenal dalam Islam sebagai tahrif, yaitu perubahan atau penyimpangan dari teks asli yang diturunkan oleh Allah. Islam mengakui adanya kemungkinan persamaan makna dan nilai dalam kitab-kitab suci agama lain, tetapi tidak meyakini bahwa teks yang ada sekarang adalah salinan yang sepenuhnya autentik. Berikut beberapa hal yang diyakini umat Islam mengenai perubahan yang mungkin terjadi pada kitab Mazmur atau Zabur dalam tradisi Yahudi. Menurut Islam, kitab-kitab terdahulu bisa saja mengalami penyisipan tambahan dari narasi atau pendapat manusia yang tidak termasuk dalam wahyu asli. Hal ini dapat mengubah makna teks dari pesan spiritual dan tauhid murni menjadi teks yang mencerminkan kondisi sosial atau politik di masa penyusunan ulang kitab tersebut. Kitab Mazmur dalam bentuknya yang sekarang diyakini mengandung bagian-bagian yang ditulis oleh para penyair, pemimpin, atau tokoh keagamaan setelah masa Nabi Daud alaihi salam yang menambahkan pemikiran atau doa pribadi mereka. Islam sangat menekankan tauhid atau keesaan Allah sebagai inti dari semua ajaran kenabian. Diyakini bahwa perubahan dalam kitab-kitab terdahulu, termasuk Mazmur, dapat mengaburkan prinsip tauhid. Di dalam kitab Mazmur saat ini, ada beberapa bagian yang, menurut pandangan Islam, memberi kesan bahwa Tuhan memiliki sifat-sifat yang mirip dengan manusia, seperti merasa menyesal atau marah secara emosional, yang tidak sesuai dengan konsep keesaan Allah dalam Islam. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Nabi Daud alaihi salam bertasbih, dan gunung serta burung ikut bersamanya. Menurut tradisi Islam, tasbih dan zikir ini menjadi aspek utama dalam Zabur sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Islam meyakini bahwa beberapa bagian dari doa, puji-pujian, dan zikir yang asli mungkin telah diubah atau disesuaikan, sehingga maknanya tidak lagi sama dengan yang diajarkan Nabi Daud alaihi salam. Islam menganggap bahwa sebagian perubahan pada kitab-kitab terdahulu, termasuk Mazmur, mungkin telah dilakukan untuk menyesuaikan dengan kepentingan politik atau sosial dari kelompok-kelompok tertentu di masa lalu. Misalnya, beberapa Mazmur yang terdapat dalam kitab Mazmur mungkin ditafsirkan untuk mendukung tujuan-tujuan nasionalistik atau politik dari kerajaan-kerajaan Yahudi saat itu, yang dapat menjauhkan pesan aslinya dari tujuan rohani. Dalam pandangan Islam, Zabur bukanlah kitab yang memuat syariat atau aturan hukum yang lengkap, seperti halnya Taurat atau Al-Quran.
Beberapa perubahan mungkin telah dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sosial dan hukum masyarakat pada masa tertentu. Di dalam kitab Mazmur, beberapa bagian menunjukkan pesan moral dan etika yang tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Al-Quran memang tidak menyebut secara spesifik mengenai bagian mana dari kitab-kitab terdahulu yang telah diubah. Tetapi Al-Quran menyatakan bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran telah mengalami perubahan oleh manusia. Al-Quran menyebut dalam beberapa ayat, misalnya surat Al-Baqarah ayat 75 dan surat Al-Ma'idah ayat 13, bahwa sebagian kelompok dari kaum ahli kitab telah mengubah kata-kata dari kitab suci mereka setelah wahyu tersebut diturunkan. Walaupun umat Islam tidak menggunakan kitab Mazmur dalam bentuknya yang sekarang sebagai rujukan keagamaan, mereka menghormati kitab ini sebagai salah satu dari kitab suci yang diturunkan Allah. Ada pengakuan terhadap nilai spiritual dari kitab ini, terutama bagian yang berkaitan dengan pujian kepada Allah, doa, dan refleksi diri. Namun, umat Islam tetap berpegang bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir yang menyempurnakan wahyu-wahyu sebelumnya dan terjaga dari perubahan. Dalam tradisi Islam, pandangan tentang akhir zaman lebih terfokus pada ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW yang memberikan gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, kebangkitan dan kehidupan setelah mati. Meskipun Islam mengakui kitab Mazmur, Zabur, sebagai wahyu Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, tidak ada rincian spesifik dalam ajaran Islam tentang isi Zabur yang berkaitan langsung dengan konsep akhir zaman. Namun, beberapa aspek yang berkaitan dengan keadilan ilahi, pertanggungjawaban, dan harapan akan datangnya hari pembalasan adalah konsep-konsep yang umum ditemukan dalam kitab-kitab terdahulu, termasuk Zabur. Berikut adalah pandangan umum yang dipegang Islam terkait kemungkinan konsep-konsep akhir zaman yang mungkin terdapat dalam Zabur, kitab Mazmur, dari sudut pandang Islam. Kitab Mazmur yang sekarang dipegang dalam tradisi Yahudi dan Kristen mengandung banyak ayat yang berbicara tentang keadilan Allah, kedatangan hari penghakiman, dan keyakinan bahwa orang-orang benar akan diberi pahala, sementara orang jahat akan dihukum. Dalam Islam, konsep ini selaras dengan ajaran Al-Quran tentang akhir zaman, yaitu adanya pertanggungjawaban di hadapan Allah atas perbuatan manusia di dunia. Dalam konteks Zabur versi Islam, konsep ini mungkin ada dalam bentuk doa dan pujian tentang keadilan Allah serta keyakinan akan balasan di akhirat. Dalam tradisi Yahudi, kitab Mazmur berisi harapan tentang datangnya kerajaan Allah di bumi yang dianggap sebagai masa keemasan penuh kedamaian dan keadilan. Dalam Islam, meskipun konsep ini tidak disebutkan langsung dalam Zabur, ada konsep serupa dalam Al-Quran dan hadits tentang datangnya masa keadilan yang dibawa oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman sebelum kiamat tiba. Islam mengajarkan bahwa pada masa tersebut akan ada kedamaian dan keadilan di bumi sebelum terjadinya peristiwa kiamat. Dalam pandangan Islam, semua nabi, termasuk Nabi Daud alaihissalam, mengajarkan tentang kebangkitan setelah mati. Islam mempercayai bahwa kitab-kitab terdahulu juga mengandung ajaran yang serupa mengenai kebangkitan ini. Al-Quran menekankan bahwa setiap jiwa akan dibangkitkan dan dihakimi pada hari kiamat, serta akan menerima balasan berdasarkan amal perbuatannya. Konsep ini mungkin hadir dalam bentuk awal di Zabur sebagai pengingat bahwa kehidupan dunia ini sementara dan bahwa ada kehidupan kekal setelahnya. Islam mengajarkan bahwa di akhir zaman, orang-orang yang beriman dan soleh akan mengalami kemenangan dan akan ditempatkan di surga sebagai balasan dari Allah. Ini tercermin dalam banyak bagian dari Al-Quran yang menggambarkan kenikmatan surga bagi mereka yang beriman dan menjalankan amal baik. Dalam kitab Mazmur yang ada dalam tradisi Yahudi, terdapat pula ayat-ayat yang mengungkapkan keyakinan bahwa Allah akan memberikan perlindungan dan kemenangan kepada orang-orang saleh di masa mendatang. Dalam Islam, ini dilihat sebagai bagian dari konsep bahwa setiap nabi membawa pengajaran yang mencakup janji keselamatan bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Dalam ajaran Islam, konsep akhir zaman dan kiamat juga selalu dikaitkan dengan pengingat tentang kefanaan dunia ini. Meskipun Zabur dalam Islam lebih dikenal sebagai kumpulan doa dan pujian, tema kesementaraan dunia dan pentingnya mengingat Allah senantiasa mungkin juga hadir di dalamnya. Hal ini tercermin dalam Mazmur, dalam tradisi Yahudi, yang juga banyak mengandung ayat yang mengingatkan pembacanya akan kesementaraan hidup dan pentingnya berserah diri kepada Allah.
Secara keseluruhan, meskipun tidak ada rincian akhir zaman yang eksplisit dalam Zabur sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Islam meyakini bahwa kitab-kitab sebelumnya, termasuk Zabur, mengandung prinsip-prinsip dasar tentang kebangkitan, keadilan ilahi, dan kemenangan bagi orang-orang beriman di akhirat. Ini adalah konsep universal yang ada dalam ajaran para nabi sebelum kedatangan Al-Quran. Akhir zaman dalam ajaran Islam dirinci lebih jelas dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW, sehingga umat Islam memfokuskan pemahaman mereka tentang akhir zaman dari dua sumber ini, sementara Zabur dipandang sebagai kitab yang memberikan pujian kepada Allah dan memperkuat iman, tetapi tanpa rincian spesifik mengenai peristiwa akhir zaman seperti yang ada dalam Islam. Dalam Islam, kitab Mazmur yang dikenal sebagai Zabur dianggap sebagai salah satu wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Namun, umat Islam meyakini bahwa Zabur yang asli mungkin telah mengalami perubahan atau penyimpangan selama berabad-abad dan tidak lagi sepenuhnya dalam bentuk murni seperti saat diturunkan. Karenanya, Islam menghormati Mazmur sebagai bagian dari sejarah wahyu, tetapi tidak menganggapnya sebagai referensi keagamaan yang dapat diandalkan secara penuh dalam era modern. Berikut beberapa pandangan Islam terhadap kitab Mazmur di era modern. Meskipun Islam meyakini bahwa kitab-kitab terdahulu, termasuk Zabur, telah mengalami perubahan, umat Islam tetap menghormati Mazmur sebagai bagian dari wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Al-Quran mengakui Zabur sebagai salah satu kitab suci, dan Nabi Daud dihormati sebagai nabi dan raja yang taat kepada Allah. Dengan demikian, Mazmur diakui sebagai bagian dari sejarah kenabian yang memiliki nilai spiritual, terutama dalam hal pujian dan doa kepada Allah. Dalam Islam, Zabur dikenal sebagai kitab yang berisi banyak pujian dan doa kepada Allah. Di era modern, umat Islam dapat menganggap Mazmur sebagai teks yang masih memiliki nilai rohani dalam bentuk doa dan zikir. Puji-pujian kepada Allah yang ditemukan dalam Mazmur dapat dianggap sejalan dengan ajaran Islam tentang zikir dan tasbih. Meskipun umat Islam lebih mengutamakan Al-Quran dan hadits sebagai sumber utama untuk ibadah, Islam mengajarkan bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran, termasuk Zabur, mengalami perubahan atau penyimpangan. Di era modern, hal ini menjadi pengingat bagi umat Islam untuk lebih fokus pada Al-Quran sebagai wahyu yang dijamin keasliannya. Al-Quran diyakini sebagai penyempurna dan pelindung dari wahyu-wahyu sebelumnya, dan sebagai kitab yang tidak mengalami perubahan hingga akhir zaman. Bagi umat Islam, memahami hal ini penting agar tetap berpegang pada Al-Quran sebagai pedoman utama dalam beragama. Islam menghargai prinsip-prinsip kesalehan yang mungkin masih tercermin dalam beberapa bagian kitab Mazmur, seperti ajakan untuk bertakwa kepada Allah, bersikap adil, dan menghindari kezaliman. Nilai-nilai universal seperti ini dianggap sesuai dengan ajaran Islam, dan di era modern, Mazmur dapat dilihat sebagai teks yang juga mengandung ajaran-ajaran kesalehan yang bersifat umum. Namun, umat Islam tidak diwajibkan untuk merujuk pada Mazmur dalam memahami konsep-konsep ini, karena semua ajaran dasar sudah terkandung dalam Al-Quran. Mazmur yang masih digunakan dalam tradisi Yahudi dan Kristen menjadi pengingat bahwa ajaran tauhid yang diajarkan para nabi adalah dasar dari semua agama samawi. Islam mengakui bahwa para nabi membawa pesan yang sama, yaitu untuk mengajak manusia menyembah Allah yang Maha Esa. Meskipun Mazmur dalam versi saat ini bukan bagian dari ibadah Islam, umat Islam dapat melihatnya sebagai salah satu bukti kesamaan akar keimanan antara Islam, Yahudi, dan Kristen di era modern. Di era modern, kitab Mazmur tidak digunakan sebagai rujukan dalam hal hukum syariat atau akidah dalam Islam. Ajaran Islam menempatkan Al-Quran sebagai sumber utama wahyu yang menjadi pedoman hidup, dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas dari Al-Quran. Mazmur mungkin memiliki nilai sejarah dan rohani, tetapi tidak berperan dalam menentukan hukum atau akidah bagi umat Islam. Di era modern, umat Islam dapat mengenali bahwa beberapa bagian dari Mazmur, terutama yang berbicara tentang keesaan Tuhan, pujian kepadanya, dan pentingnya kebaikan moral, masih bisa selaras dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, puji-pujian kepada Tuhan dalam Mazmur mencerminkan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang merupakan konsep yang juga diutamakan dalam Islam melalui ibadah dan zikir. Di era modern, kitab Mazmur dihormati oleh umat Islam sebagai kitab yang termasuk dalam sejarah wahyu Allah, tetapi tidak dijadikan referensi utama dalam beribadah, berakidah, atau bersyariat.
Islam memandang Al-Quran sebagai penyempurna wahyu yang sebelumnya diturunkan, dan karena itu, umat Islam fokus pada Al-Quran sebagai pedoman utama. Mazmur atau Zabur dalam pandangan Islam lebih dilihat sebagai bentuk awal dari pujian dan doa kepada Allah, yang memiliki nilai rohani tetapi tidak lagi diandalkan sebagai sumber ajaran yang autentik dalam Islam. Para ilmuwan Muslim dan ulama Islam memiliki pandangan yang bervariasi tentang kitab Mazmur atau Zabur yang diyakini sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Mazmur yang dikenal dalam tradisi Yahudi dan Kristen saat ini dianggap mengalami perubahan dan penyimpangan dari bentuk aslinya. Namun, umat Islam menghormati kitab Mazmur sebagai salah satu wahyu Allah, meski tidak digunakan sebagai referensi utama dalam ajaran Islam. Berikut beberapa pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang isi kitab Mazmur. Banyak ulama Islam sepakat bahwa Zabur yang asli adalah kitab berisi doa, puji-pujian dan zikir kepada Allah. Al-Quran mengakui bahwa Nabi Daud alaihissalam memiliki kedekatan yang istimewa dengan Allah dan diberkahi suara indah yang membuat gunung dan burung ikut bertasbih bersamanya. Surah Saba ayat 10. Karena itu, para ulama dan ilmuwan Muslim meyakini bahwa inti dari Zabur adalah tasbih, pujian, dan doa, bukan hukum atau syariat seperti yang ditemukan dalam Taurat atau Al-Quran. Ulama Islam seperti Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah menekankan bahwa kitab-kitab sebelumnya, termasuk Zabur, memiliki nilai spiritual dan ajaran moral yang dapat bermanfaat. Namun, karena keyakinan akan adanya perubahan dalam teks, para ulama tidak menganggap Mazmur versi Yahudi atau Kristen sebagai sumber hukum atau akidah yang sahih. Al-Quran dianggap sebagai penyempurna dari semua kitab terdahulu, sehingga umat Islam hanya mengambil hukum dan akidah dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak ulama Islam dan ilmuwan Muslim percaya bahwa Mazmur yang ada saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan teks asli Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Pandangan ini didasarkan pada ayat Al-Quran yang menyebutkan adanya perubahan dalam kitab-kitab suci terdahulu. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 75 dan surah Al-Ma'idah ayat 13. Ulama seperti Ibnu Hazm dan Al-Razi berpendapat bahwa meskipun ada elemen-elemen yang mungkin tetap orisinal, sebagian dari Mazmur telah disisipkan oleh tokoh agama atau pemimpin politik Yahudi di masa lalu yang menyusunnya sesuai kebutuhan sosial atau ideologis saat itu. Para ulama juga mencatat bahwa meskipun Mazmur yang ada saat ini mungkin tidak sepenuhnya autentik, beberapa bagian dari kitab ini mengandung ajaran kesalehan, keadilan, dan moralitas yang sesuai dengan ajaran Islam. Ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Abduh mengakui bahwa Mazmur mengandung banyak ajaran yang mirip dengan prinsip etika dan moral dalam Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan penghindaran dari kejahatan. Nilai-nilai ini dianggap sebagai bagian dari wahyu ilahi yang tetap relevan bagi manusia. Banyak ulama juga melihat Zabur sebagai bagian dari sejarah kenabian dan wahyu yang diterima oleh umat sebelumnya. Dalam pandangan ini, Mazmur bukan hanya sekadar teks, tetapi bukti bahwa Allah telah mengutus para nabi kepada berbagai bangsa untuk mengajarkan tauhid dan akhlak yang baik. Ulama seperti Ibnu Katsir dan Al-Suyuti menganggap bahwa wahyu yang diberikan kepada Nabi Daud adalah salah satu bukti keesaan dan kasih sayang Allah kepada umat manusia yang telah memberikan tuntunan melalui berbagai nabi sepanjang sejarah. Para ulama sering mengakui bahwa puji-pujian dalam Mazmur memiliki kemiripan dengan doa dan zikir dalam tradisi Islam. Beberapa ilmuwan Muslim modern seperti Sayyid Qutaib mencatat bahwa sebagian isi Mazmur yang berisi pujian kepada Tuhan, perenungan tentang kebesarannya, dan pengakuan dosa adalah bentuk pengabdian yang dekat dengan konsep zikir dalam Islam. Bahkan, beberapa ulama memandang bahwa membaca bagian-bagian dari Mazmur yang berisi pujian kepada Allah bisa memperkuat rasa syukur dan cinta kepadanya. Meskipun tentu saja, umat Islam lebih dianjurkan untuk berzikir menggunakan teks dari Al-Quran dan hadits. Para ulama dan ilmuwan Muslim juga mengakui bahwa keberadaan Mazmur menunjukkan keterkaitan antara agama-agama samawi. Mereka melihat Mazmur sebagai bukti bahwa konsep-konsep dasar keimanan, seperti menyembah Tuhan yang Maha Esa, ada dalam berbagai wahyu yang diberikan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ulama seperti Said Nursi menyatakan bahwa Mazmur adalah bukti bahwa nilai-nilai spiritual dasar tetap konsisten dalam ajaran para nabi, meskipun akhirnya Al-Quran datang sebagai penyempurna dari seluruh kitab terdahulu.
Secara keseluruhan, para ulama dan ilmuwan Muslim memandang kitab Mazmur sebagai kitab pujian kepada Allah yang memiliki nilai sejarah dan spiritual dalam konteks kenabian. Di era modern, Mazmur dapat dilihat sebagai sumber yang mengandung nilai-nilai moral yang universal, tetapi tidak digunakan sebagai referensi hukum atau akidah dalam Islam. Al-Quran dan Sunnah tetap menjadi sumber utama ajaran Islam, sementara Mazmur dihormati sebagai bagian dari wahyu yang pernah diberikan Allah, tetapi dengan pemahaman bahwa teks yang ada saat ini mungkin telah mengalami modifikasi. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam mengenai penyimpangan kitab Mazmur atau Zabur berfokus pada konsep bahwa wahyu-wahyu terdahulu, termasuk Zabur, tidak sepenuhnya terjaga dari perubahan atau penyimpangan oleh tangan manusia. Ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits menyatakan bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran telah mengalami modifikasi sehingga teks aslinya tidak sepenuhnya terjaga hingga saat ini. Berikut beberapa pandangan umum dari para ilmuwan Muslim dan ulama Islam mengenai perubahan atau penyimpangan kitab Mazmur. Ulama Islam menggunakan istilah tahrif untuk menjelaskan bahwa kitab-kitab suci sebelumnya, termasuk Zabur, mengalami penyimpangan, baik dalam bentuk perubahan teks atau penambahan makna yang menyimpang. Konsep ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 75 dan surat Al-Ma'idah ayat 13, yang menyebutkan bahwa beberapa ahli kitab melakukan perubahan terhadap wahyu Allah. Dengan demikian, pandangan umum ulama adalah bahwa Zabur yang sekarang dalam bentuk kitab Mazmur tidak lagi sepenuhnya mencerminkan teks asli yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Menurut pandangan Islam, Zabur adalah kumpulan puji-pujian kepada Allah yang berisi doa dan zikir. Namun, ulama seperti Al-Baqilani dan Ibn Hazm menekankan bahwa karena Mazmur telah mengalami penyusunan ulang oleh para penulis setelah Nabi Daud, bagian-bagian tertentu mungkin sudah disesuaikan atau ditambah. Al-Quran sendiri menyebut bahwa kitab-kitab terdahulu mengandung kebenaran, tetapi isinya telah diubah oleh orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah. Banyak ulama dan ilmuwan Muslim mengkritik kitab Mazmur yang ada saat ini karena mengandung konsep-konsep yang dianggap tidak sesuai dengan tauhid, keesaan Allah yang diajarkan dalam Islam. Misalnya, ada ayat-ayat dalam Mazmur yang menggambarkan Tuhan dengan sifat-sifat manusiawi, seperti penyesalan atau emosi yang berubah-ubah. Dalam Islam, Allah dipahami sebagai Tuhan yang tidak terbatas, tidak berubah, dan tidak memiliki sifat-sifat yang menyerupai manusia. Ulama seperti Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa konsep-konsep seperti ini menandakan adanya penyimpangan dalam teks asli. Beberapa ilmuwan Muslim, terutama yang mendalami sejarah wahyu, menyebutkan bahwa perubahan pada kitab-kitab terdahulu mungkin terjadi karena pengaruh sosial politik. Misalnya, penyair atau raja setelah Nabi Daud mungkin menambahkan atau menafsirkan ulang teks untuk mencerminkan kebutuhan dan konteks budaya pada saat itu. Ulama klasik seperti Al-Tabari mengemukakan bahwa percampuran teks wahyu dengan pandangan manusia dalam kitab-kitab terdahulu menunjukkan bahwa mereka sudah tidak lagi sepenuhnya suci. Ulama Muslim mengakui bahwa kitab Mazmur masih memuat beberapa nilai moral atau puji-pujian yang dapat dianggap sejalan dengan ajaran Islam, seperti pentingnya ketakwaan, kesalehan, dan pujian kepada Allah. Namun, mereka menegaskan bahwa nilai-nilai ini tidak dapat dijadikan pedoman hukum atau akidah dalam Islam. Al-Quran dianggap sebagai penyempurna wahyu dan satu-satunya kitab suci yang terjaga dari perubahan, sehingga umat Islam tidak perlu merujuk pada Mazmur atau kitab-kitab terdahulu lainnya untuk hukum syariat atau ajaran teologis. Dalam kajian modern, para sarjana Muslim yang mendalami perbandingan agama meneliti kesamaan dan perbedaan antara Al-Quran dan Mazmur dalam bentuk sekarang. Beberapa dari mereka berpendapat bahwa meskipun Mazmur mengandung prinsip-prinsip moral dan spiritual yang serupa dengan Islam, konsep-konsep seperti keesaan Tuhan dalam Mazmur tidaklah sekuat dalam Al-Quran. Peneliti Muslim kontemporer seperti Dr. Zakir Naik dan Ahmed Deedat berpendapat bahwa ayat-ayat yang mengandung konsep penyembahan dan pujian dalam Mazmur menunjukkan bahwa pesan awal Zabur kemungkinan besar selaras dengan Islam, tetapi perubahannya telah mengaburkan pesan tauhid murni. Meskipun para ulama sepakat bahwa Zabur mengalami perubahan, mereka tidak menganggap bahwa seluruh isinya salah atau tanpa nilai. Islam mengajarkan bahwa kitab-kitab terdahulu masih mengandung elemen-elemen kebenaran, terutama yang berhubungan dengan keimanan kepada Tuhan dan moralitas. Oleh karena itu,
Beberapa ilmuwan Muslim berpendapat bahwa umat Islam dapat menghormati Mazmur sebagai teks yang tetap memiliki unsur kebenaran, tetapi dengan kesadaran bahwa ajaran yang sepenuhnya murni hanya ada dalam Al-Quran. Secara keseluruhan, para ulama dan ilmuwan Muslim sepakat bahwa Mazmur yang ada saat ini, meskipun dihormati sebagai bagian dari sejarah wahyu Allah, tidak dianggap sebagai teks yang murni tanpa perubahan. Islam menganggap Al-Quran sebagai penyempurna dan pengganti bagi kitab-kitab sebelumnya, sehingga umat Islam diarahkan untuk fokus pada ajaran Al-Quran. Mazmur tetap diakui sebagai teks yang mungkin berisi nilai spiritual, tetapi tidak dijadikan rujukan teologis atau syariat, karena adanya tahrif atau penyimpangan yang diyakini telah terjadi sepanjang sejarah. Pandangan para ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang konsep Mesiah, Al-Masih, dan akhir zaman dalam kitab Mazmur dapat dipahami dari perspektif Islam mengenai ajaran eskatologi, akhir zaman, dan konsep Al-Masih. Dalam pandangan Islam, kitab Mazmur atau Zabur diakui sebagai wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, tetapi diyakini telah mengalami perubahan dan penyimpangan selama berabad-abad. Oleh karena itu, umat Islam tidak menjadikan Mazmur dalam bentuk yang ada sekarang sebagai referensi yang otoritatif. Namun, beberapa ulama dan ilmuwan Muslim menganggap bahwa konsep Mesiah dan akhir zaman yang ada di dalam Mazmur bisa dianalisis dengan mempertimbangkan kesamaan dan perbedaan antara tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Berikut adalah beberapa pandangan utama para ulama dan ilmuwan Muslim tentang konsep Mesiah dan akhir zaman dalam Mazmur. Dalam Islam, Mesiah atau Al-Masih mengacu pada Nabi Isa alaihissalam, Yesus, yang dipercaya akan kembali ke dunia pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan, mengalahkan Dajjal, Antikristus, dan membawa kedamaian. Sebagian ulama Muslim berpendapat bahwa jika Mazmur mengandung prediksi tentang kedatangan seorang tokoh yang membawa keadilan dan kedamaian di akhir zaman, maka ini mungkin memiliki keterkaitan dengan ajaran Islam tentang kembalinya Nabi Isa alaihissalam. Islam mengajarkan bahwa Isa alaihissalam diangkat ke langit dan tidak disalibkan, serta akan kembali menjelang hari kiamat untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar, sesuai dengan ajaran Tauhid, keesaan Allah. Jadi, konsep Mesiah dalam Islam berkaitan dengan peran Nabi Isa alaihissalam sebagai pemimpin dan pembawa kedamaian di akhir zaman, yang mungkin selaras dengan harapan Yahudi yang tercermin dalam Mazmur untuk kedatangan seorang tokoh penyelamat. Beberapa bagian dalam kitab Mazmur berbicara tentang keadilan ilahi dan harapan akan datangnya seorang pemimpin atau raja yang akan menegakkan keadilan di bumi. Dalam Islam, hal ini dikaitkan dengan ajaran akhir zaman, di mana Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam akan muncul untuk memulihkan keadilan sebelum kiamat tiba. Imam Mahdi, menurut tradisi Islam, adalah seorang pemimpin dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang akan memerangi ketidakadilan dan penindasan serta mempersiapkan kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Ulama Islam menekankan bahwa konsep keadilan ilahi dan penegakan kebenaran adalah bagian penting dari akhir zaman dalam Islam. Pandangan ini mungkin memiliki kemiripan dengan beberapa bagian dalam Mazmur yang menggambarkan harapan Yahudi akan kedatangan tokoh yang akan memimpin dengan adil, mengalahkan musuh-musuh Tuhan, dan membawa kemakmuran rohani bagi umat manusia. Beberapa ilmuwan Muslim berpendapat bahwa konsep akhir zaman dalam Mazmur mengandung pesan tentang hari penghakiman, di mana Allah akan mengadili seluruh umat manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Dalam Islam, hari kiamat atau akhir zaman adalah waktu di mana semua makhluk akan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, dan setiap orang akan menerima balasan sesuai amal baik dan buruknya. Jika Mazmur mengandung konsep bahwa Tuhan akan memberikan keadilan terakhir kepada orang benar dan menghukum orang jahat, maka hal ini dapat dilihat sebagai bagian dari konsep universal tentang hari penghakiman yang juga dikenal dalam Islam. Namun, ulama Islam menegaskan bahwa ajaran Islam memiliki rincian yang lebih lengkap mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman dan hari pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits. Konsep kemenangan bagi orang-orang saleh yang ada dalam Mazmur juga dianggap sejalan dengan ajaran Islam mengenai akhir zaman. Menurut tradisi Islam, Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi akan memimpin umat manusia menuju masa kedamaian dan kebenaran, di mana orang-orang beriman dan taat kepada Allah akan diberikan kemenangan atas mereka yang melakukan kedurhakaan.
Beberapa ulama muslim mengaitkan hal ini dengan ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman di akhirat, serta pembalasan bagi mereka yang menyimpang dari jalan yang benar. Dengan demikian, konsep kemenangan bagi orang-orang yang beriman dan adil mungkin tercermin dalam harapan-harapan dalam Mazmur, meskipun tidak sepenuhnya identik dengan rincian ajaran Islam. Ulama muslim juga menafsirkan beberapa bagian dalam Mazmur yang menggambarkan kesementaraan hidup dan kehancuran dunia sebagai pengingat akan kefanaan dunia yang menjadi tema umum dalam ajaran Islam tentang akhir zaman. Islam mengajarkan bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara dan bahwa kehidupan abadi hanya akan terjadi di akhirat. Dalam Al-Quran, umat manusia diingatkan bahwa kehidupan dunia ini hanya sebentar dan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah pada hari kiamat. Jika Mazmur memiliki tema serupa tentang kefanaan hidup dan kehancuran dunia, maka ini bisa dianggap sebagai bagian dari kesamaan ajaran dasar tentang pentingnya fokus pada kehidupan yang lebih kekal. Secara keseluruhan, para ulama muslim mengakui bahwa kitab Mazmur, Zabur, mungkin mengandung ajaran-ajaran eskatologis tentang akhir zaman yang sejalan dengan konsep-konsep Islam, meskipun dengan rincian yang berbeda. Namun, karena Islam meyakini bahwa Mazmur telah mengalami perubahan, maka ulama dan ilmuwan muslim tidak menjadikan Mazmur sebagai sumber utama untuk memahami akhir zaman atau konsep Mesiah. Bagi umat Islam, sumber utama mengenai konsep Mesiah, Al-Masih, Imam Mahdi, dan akhir zaman adalah Al-Quran dan hadits-hadits sahih. Para ulama menghormati Mazmur sebagai bagian dari sejarah kenabian yang memiliki nilai spiritual dan mungkin menyiratkan pesan tentang akhir zaman. Tetapi mereka lebih mengutamakan wahyu Al-Quran yang diyakini terjaga keasliannya.